Busyara lana nilnal muna zalal ana wafal hana. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Menurut kata pepatah, jika tak kenal, maka tak sayang. Maka dari itu, izinkanlah saya memulai video pada kali ini untuk perkenalan kepada panjenengan semua. Perkenalkan, nama saya Denny Chandra Purnama Wibowo dari SMA Negeri 2 Kota Semarang. Alhamdulillahirrabbilalamin, ala kulli hal wa ni'mah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang terhormat kepada Dewan Juri MAPSI Cabang Dakwah, Cabang Dai pada kali ini, yang saya cintai pula seluruh pemirsa penonton dari video Dai saya pada kali ini. Perlu kita ketahui dan perlu kita sadari, dan mungkin banyak dari kita telah paham dan menyadari pula bahwasannya keadaan bangsa kita saat ini, keadaan negeri kita pada kali ini, pada detik ini sedang mengalami masabah, sedang mengalami musibah, sedang dalam keadaan yang susah, dan sedang dalam keadaan yang sangat menyedihkan, di mana bahkan keadaan ini tidak hanya dirasakan oleh negara kita, namun juga oleh negara-negara lain dan seluruh dunia ini. Karena kita semua sedang mengalami masa pandemi, masa penyakit, di mana keadaan ini sangat menyusahkan dan membuat keadaan semakin pelik, di mana akan merusak, seakan-akan menggerogoti seluruh eksistensi, seluruh segmen kehidupan kita, baik ekonomi, sosial, pendidikan, dan segalanya. Di mana keadaan pandemi saat ini kita sedang diserang oleh pandemi virus COVID-19 atau virus corona, di mana penyakit ini tidak terlihat oleh mata, namun nyata data dan faktanya bahwa penyakit ini dapat membunuh manusia dengan menyerang pernafasan, dengan menyerang sistem pernafasan kita, sehingga membuat tubuh kita sesak dan sulit bernafas, yang merupakan gejala-gejala yang telah disosialisasikan oleh dinas-dinas kesehatan dan pemerintah yang telah gencar-gencarnya untuk mensosialisasikan keadaan-keadaan ini agar kita selalu waspada terhadap apa-apa yang kita lakukan di dalam masa pandemi kali ini. Perlu diperhatikan, wahai saudara-saudaraku, saya ingin mengajak panjenengan semua, mengajak Anda semua di dalam video ini, melalui video ini, agar tersadar dan tergugah kembali untuk menjaga kesehatan dan untuk selalu meningkatkan aktivitas yang dapat mencegah kita dari tertularnya virus COVID-19 atau corona pada pandemi kali ini. Sebagai orang-orang yang beragama, perlu kita sadari pula bahwasannya kita dalam melakukan segala sesuatu harus sesuai dengan pedoman kitab suci kita dan sesuai dengan ajaran yang telah dibawa oleh junjungan terbesar kita, Kanjeng Nabi Agung Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kehidupan kita itu telah diatur di dalam Al-Quranul Karim, dan setiap yang kita lakukan telah dicontohkan dan telah diajarkan oleh Kanjeng Nabi Agung Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di masa hidupnya, yang telah didokumentasikan di dalam sebuah karya dokumenter yang sangat kita banggakan, yaitu hadis atau as-sunnah. Salah satu kiat-kiat atau cara-cara untuk menjaga kesehatan kita agar tidak terhindar oleh penyakit virus corona ini, yaitu mencuci tangan. Mencuci tangan dengan sabun itu sebenarnya
jika kita melihat kepada sejarah, melihat membaca hadis, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu pernah mengajarkan dan memerintahkan kita untuk mencuci tangan, sebagaimana sabda beliau di dalam hadis riwayat Bukhari yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwasanya, dan jika seseorang dari kalian bangun dari tidurnya, hendaklah kalian untuk mencuci telapak tangan kalian, kedua telapak tangan kalian, karena kalian tidak mengetahui kemana tangan kalian bersarang di malam hari. Hadis riwayat Bukhari. Dan juga kita ketahui bahwasanya ada cara-cara lain, cara-cara yang seharusnya juga kita amalkan, tapi jarang dari kita yang melakukan tersebut karena kesibukan duniawi, yaitu kita tetap harus meniatkan setiap cara-cara, setiap kegiatan atau aktivitas kita untuk menjaga kesehatan tersebut dengan niatan lillahi ta'ala, dengan niatan meniru Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan niatan untuk menghidupkan sunnah. Apabila Anda semua hanya mencuci tangan untuk menjaga kesehatan, memang itu baik, memang itu juga mendapatkan sebuah kebaikan dan pahala dari Allah. Tapi perlu kita tengok pula bahwasanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda di dalam hadisnya bahwasanya inna a'malu binniyat, bahwasanya setiap amal atau perbuatan itu tergantung pada niatnya. Coba bayangkan kita bayangkan bahwasanya jika kita mencuci tangan, kita hanya meniatkan untuk menjaga kesehatan, maka kita hanya mendapatkan pahala tersebut, satu pahala di niatan tersebut. Dan andai kata kita mencuci tangan kita dengan tambahan niatan lain, jika kita juga tambahin niat dengan niat untuk menambah ketakwaan pada Allah Ta'ala, menjaga kesehatan, kemudian mensyukuri nikmat Allah Ta'ala, mengikuti sunnah Rasul Muhammad SAW, itu sudah mendapatkan 5 kebaikan, sudah mendapatkan 5 kali kebaikan daripada kita hanya meniatkan untuk menjaga kesehatan saja. Coba mari kita bayangkan alangkah istimewanya, alangkah mulianya kita jadikan umat dari Nabi Agung Besar Muhammad SAW. Satu perbuatan 5 amal ibadah. Itu merupakan salah satu nikmat yang harus kita syukuri sebagai umat Nabi Agung Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbicara tentang kebersihan juga, dengan kiat-kiat kita menjaga kebersihan akhir-akhir ini yang telah digalakkan oleh pemerintah, oleh dinas-dinas kesehatan, kita harusnya patuh kepada mereka. Kita harus patuh kepada beliau-beliau, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 yang ayatnya kurang lebih berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul. Atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Shadaqallahul azim. Yang kurang lebih artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah, patuhilah segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan patuhilah pula perintah dari ulil amri atau pemerintah di antara kalian. Quran surat An-Nisa ayat 59. Di sini dapat kita ketahui bahwasannya sebenarnya di dalam masa pandemi ini tidak menjadi halangan bagi kita untuk semakin meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah memberikan kefleksibilan kepada kita semua, memberikan kemudahan bagi kita semua untuk melakukan amal ibadah, melakukan apa-apa yang bisa kita lakukan dimanapun kita berada, apapun kondisinya, dan apapun kapanpun kita memungkinkan untuk melakukan amal-amal tersebut kembali kepada personal masing-masing di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari 3 dalil yang telah saya bawa tadi, sebenarnya masih ada banyak dalil-dalil yang lain lagi yang telah terdokumentasi dalam hadis maupun Al-Quranul Karim. Dan tentunya kita juga dalam masa pandemi ini semakin
sadar diri bahwasannya keadaan seperti ini itu kita dituntut untuk semakin meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena resiko kematian itu semakin dekat. Karena kita bisa lihat data-data yang dibawakan oleh para pemerintah, oleh dinas-dinas kesehatan bahwasannya dalam masa pandemi ini banyak sekali jiwa, nyawa yang bergelimpangan yang hilang begitu saja hanya karena penyakit COVID-19 ini. Yang Anda bisa kita lakukan adalah semakin untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentunya juga diiringi dengan ikhtiar yang sebagaimana telah disosialisasikan oleh pemerintah dan dinas kesehatan. Maka dari itu saya mengajak Anda semua untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menaati pemerintah dan untuk selalu menjaga protokol-protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Demikian ajakan kepada panjenengan semua untuk menggunakan cara-cara Rasul, menggunakan cara-cara yang Islami untuk selalu menjaga kesehatan dan mencegah diri kita dari terpaparnya virus COVID-19 yang ada menjadi pandemi di dunia pada kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan yang saya perbuat. Hadza minni wal afu minkum. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.